Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miqdadi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa inqalihi ila yaumil mahsyar. Wa ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadur sallallahu alaihi wasallam, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqha laka wa'lamu anna awliya Allahi humul muttaqun kama qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku ya Allah, Engkau yang aku tuju. Waridhoka maqlubi, dan ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan makrifat kepadamu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa filana mamada ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddami.
yang hadir pada malam ini tanpa kecuali sebelumnya saya hormati rahimahullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur juga nikmat sehat johirotan awanan qalbina fil qaatillah wa fil qaati Rasulillah serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat-sangat berharga, bahkan lebih berharga minat dunia wa ma fiha, daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini memasuki malam tanggal 20 di bulan Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 di bulan Mei 2024 dengan pertolongan Allah dan dengan rahmatnya Allah atas ridha Allah kita dapat hadir duduk bermuajah berkumpul bersama-sama bersilaturahim di Majlis Manaqib Sultanul Auliya Qutbul A'zam Qutbul Alam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Semata-mata kita niat melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh bangsa guru masjid agung kita, yaitu Syekhul Mukarram Asy-Syaikh Muhammad Shahibul Watajil Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita yang hadir di Majlis Manaqib yang mulia ini mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, mendapatkan berbagai macam keberkahan dunia dan akhirat, segala urusan kita dunia akhirat oleh Allah dimudahkan, doa-doa yang kita panjatkan oleh Allah dikabulkan, diijabah, putra-putri kita, keturunan kita, semoga oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, paling dikasihi oleh Allah. Oleh Allah dijadikan uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya. Paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada dikatakan oleh orang yang bijak, kun muhibban lillah yuhibbukallah. Jadilah kamu orang yang mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintaimu. Apabila Allah sudah mencintai hambanya, maka si hamba tersebut akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan akan dijadikan penghuni surga kelak di alam akhirat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimahullah wa hadakumullah. Pada kesempatan hikmah ilmiah dalam manaqib yang mulia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang 5 macam wasiat Allah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan 5 macam wasiat Allah tersebut setelah Al-Fakir sampaikan kita
baginda kita yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, Lailatul usriya bi ila samai awsani rabbi bi khamsati asya. Faqala la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqaha laka waj'al mahabbataka li waj'al mahabbataka li. Kemudian wajtahid fi talabil jannah wa kun aisyah minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un wa dum 'ala tahajjud fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Al hadis. Para jamaah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kaji isi hadis ini tentang 5 macam wasiat yang diwasiatkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailata usriya bi ila samai. Ini kata Rasulullah. Pada malam aku diisrokan ke langit, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ausoni telah berwasiat kepadaku, sapa Rabbi Tuhanku, yaitu Allah. Ausoni Rabbi, Tuhanku Allah memberikan wasiat kepadaku, kata beliau, bi khamsati asya'a, akan 5 perkara. Jadi ketika beliau diisrokan, dimi'rajkan, naik ke langit, yang pada akhirnya beliau menerima perintah sholat fardu 5 waktu secara langsung dari Allah. Beliau juga menerima wasiat secara langsung dari Allah. Wasiat Allah kepada beliau 5 perkara. Faqala, maka lalu Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, kata Allah, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluqaha laka. La tu'alliq, janganlah sekali-kali engkau menggantungkan qalbaka, hatimu, bidunya, dengan dunia. Jadi jangan sampai dunia masuk ke hati kita. Jangan sekali-kali engkau menggantungkan hatimu terhadap dunia. Karena apabila hati kita digantungkan terhadap dunia, maka tentu kita akan hidup berambisi untuk mengejar dunia saja, mengejar kesenangan dunia saja, mengejar kemewahan dunia saja, mengejar harta dunia saja, sehingga kita lupa akhirat, lupa mati. La tu'alliq qalbaka bidunya, jangan sekali-kali engkau menggantungkan hatimu terhadap dunia. Kenapa? Karena kata Allah, fa inni lam akhluqha laka. Karena sesungguhnya aku tidak menciptakan dunia untukmu. Tempatmu itu nanti di akhirat. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Dunia ini untukmu hanya untuk dijadikan kesempatan ladang amal. Cepat atau lambat dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Segala kemewahan dunia, segala kesenangan dunia, pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita, semuanya akan kita tinggalkan. Lalu kemudian kita akan menjalani kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya.
dan di sana tidak ada kematian lagi, yaitu alamul akhirah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tidak menggantungkan hatinya terhadap dunia. Apalagi kalau kita sampai hubur dunia, cinta dunia, bahaya. Karena cinta dunia ini termasuk penyakit wahan. Cinta dunia ini bisa kita lupa akhirat, lupa mati. Dunia silahkan cari, tapi sekedarnya saja, seperlunya saja. Tidak usah terlalu berambisi ingin mendapatkan dunia seluruhnya, sampai menghalalkan segala macam cara, sampai yang diharamkan oleh Allah dilabrak terus karena terlalu berambisi terhadap dunia. Orang bijak mengatakan, dunia jangan kau simpan dalam hatimu, simpan di tanganmu. Tetap di hatimu, yang kau simpan adalah iman. Tetap di hatimu, yang kau sebut adalah Allah. Kenapa? Karena kalau dunia disimpan di hati, manakala ada pengemis datang ke rumah kita, ada orang minta sedekah, kita sayang mengeluarkannya. Karena disimpannya di hati terlalu dalam. Maka orang bijak mengatakan, taruh dunia di tangan, begitu datang orang membutuhkan, kasihin. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika satu hari ada orang minta pakaian beliau yang sedang beliau pakai, langsung diberikan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mewarisi akhlaknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dermawan. Sampai-sampai beliau difitnah oleh seseorang yang jahil, yang awam, tidak tahu kewalian beliau. Baru dapat kabar bahwa Syekh Abdul Qadir adalah seorang wali. Penasaran orang ini mengunjungi rumah Tuan Syekh, ternyata rumahnya megah. Kudanya banyak, ada 40 kuda pilihan, harganya mahal-mahal. Mungkin untuk perbandingan zaman sekarang, satu ekor kuda bisa 1 miliar atau mungkin 2 miliar. Akhirnya muncul di benak hati orang itu, kok seorang wali kayak begini ya, mewah banget. Setahu saya seorang wali itu juhud, tidak cinta dunia. Orang ini tidak tahu kalau Tuan Syekh memiliki 40 kuda untuk obat buat seseorang yang akan sakit. Ternyata yang sakit dia, dan tidak ada obatnya kecuali dengan hati 40 kuda. Akhirnya ketika orang tersebut yang salah sangka kepada Tuan Syekh, berprasangka buruk di saat dia sakit dan mendapatkan kabar dari berbagai macam tabib, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan sakitmu kecuali 40 hati kuda. Maka dia menyuruh seorang untuk datang ke Tuan Syekh agar Tuan Syekh berkenan menyembelih 40 kudanya dan diambil hatinya buat obat orang tersebut. Diberikan oleh Tuan Syekh 40 kuda. Makanya kita jangan berprasangka buruk kepada seseorang yang ilmunya lebih dari 3 dari kita. Nanti kalau kita salah sangka, kita yang dosa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW adalah la tu'alliq qalbaka bid dunya. Jangan sekali-kali engkau menggantungkan hatimu terhadap dunia. Fa inni lam akhluk halaka, karena sesungguhnya aku, kata Allah, tidak menciptakan dunia untukmu. Untukmu nanti di akhirat. Dunia cari seperlunya saja, sekedarnya saja. Jangan sampai nyari dunia, lupa akhirat, lupa sholat, lupa ibadah, lupa berzikir dan lain sebagainya. Jadi kita jangan tertipu dengan kemewahan, kenikmatan, kesenangan dunia sampai ambisi menghalalkan segala macam cara. Jangan, kita akan tersesat nanti. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman, Fala tagurannaka, janganlah sekali-kali engkau tertipu akan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Kemudian wasiat yang kedua adalah waj'al mahabbataka li,
dan jadikanlah kecintaanmu kepadaku, pusatkanlah rasa cintamu kepadaku, kata Allah. Fa inna masyirakum ilayya, karena kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Oleh karena kamu akan kembali kepadaku, karena memang kalimatnya, ayatnya dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Maka oleh karena itu, kata Allah kepada Nabi kita, waj'al mahabbatakali, pusatkanlah cintamu hanya kepadaku, karena kamu akan kembali kepadaku. Kalau di hati kita ada cinta kepada Allah, tentu apapun yang Allah perintahkan akan kita lakukan, karena cinta. Ibarat seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang wanita, kepada seorang gadis, tentu apapun yang diinginkan oleh gadis itu akan dipenuhi. Kata pacarnya, bang, mampir dulu yuk kita ngebahas. Ayo, oke, siapa takut. Dipenuhi. Kenapa? Karena cinta. Nah, kalau bisa kita sholat, kita zikir, kita ibadah, jangan karena ingin masuk surga. Itu nggak benar ibadahnya. Surga itu makhluk ciptaan Allah. Kalau kita beribadah karena pengen masuk surga, berarti kita beribadah karena makhluk. Kullu ma siwa Allah fa huwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu makhluk. Kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Juga kita beribadah jangan karena takut neraka. Neraka pun ciptaan Allah, makhluk Allah. Makanya para aulia Allah, mereka tahajudnya, sholatnya, segala macam ibadahnya, zikirnya, itu dasarnya cinta kepada Allah. Kalau cinta, yang jauh akan terasa dekat. Cuma dari Cibeduk ke Rindam dekat banget kan? Datang karena cinta pada Allah. Yang berat akan terasa ringan kalau cinta dasarnya. Susah akan terasa indah kalau dasarnya cinta. Ya kita belajar bareng-bareng. Al-Fakir juga belum bisa seperti itu. Ya kita belajar bareng-bareng. Kita berzikir karena cinta, kan ilahi anta maksudi waridhoka makbubi aktini mahabbataka, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mencintaimu ya Allah. Jadi kita dasarnya cinta. Para jamaah, itu wasiat yang kedua yang Allah sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tadi dikatakan oleh orang bijak, kun muhibban lillah yuhibbukallah. Jadilah engkau orang yang mencintai Allah. Apabila engkau benar-benar mencintai Allah, pasti Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, pasti hambanya akan diangkat derajatnya dunia dan akhirat, hidupnya akan dimuliakan dunia dan akhirat. Maka kita menghambakan diri, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Yuk dasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wajtahid fi thalabil jannah. Kata Allah, wahai Muhammad, bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari surga. Kita nyari dunia aja bersungguh-sungguh, yang notabene pasti dunia itu akan kita tinggalkan setelah kita dapatkan. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, dia tinggalkan karena dia udah mati, enggak dibawa ke kuburan, enggak dibawa ke akhirat. Tapi kalau umpama ada pertanyaan, boleh enggak harta dibawa ke kuburan, dibawa ke akhirat? Boleh. Caranya, belanjakan harta itu di jalan Allah. Harta kita yang sebenarnya adalah harta kita yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita infakkan. Itu harta kita yang sebenarnya, yang akan ketemu nanti di akhirat. Bahkan lebih baik lagi daripada harta yang kita miliki di dunia, apabila harta itu kita belanjakan di jalan Allah. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari jalan menuju ke surga.
Jalan ke surga banyak. Sholat, jalan ke surga. Duduk di pengajian rutin, di majlis ilmu, di majlis taklim, jalan ke surga. Duduk di majlis manakib, jalan ke surga. Duduk di majlis khotaman, jalan ke surga. Bersolawat, jalan ke surga. Beristighfar, jalan ke surga. Berzikir, jalan ke surga. Banyak jalan ke surga. Akan tetapi kalau kita melihat keterangan sebuah hadis bahwa Allah akan memudahkan hambanya jalan menuju ke surga apabila si hamba tersebut istiqomah duduk di majlis ilmu. Hadisnya berbunyi, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan niat di dalam hatinya untuk mencari ilmu agama, sahhala, maka niscaya Allah benar-benar akan memudahkan sopo Allah lahu kepadanya thariqan ilal jannah, memudahkan jalan menuju surga. Para jamaah itu yang ketiga. Yang keempat, kata Allah, wasiat Allah kepada Nabi kita. Yang keempat, wakun ayisan minal khalqi. Wakun, dan jadilah kamu ayisan, orang yang ayis. Ayis itu orang yang memutuskan harapan minal khalqi, dari makhluk. Fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Wa kun ayisan minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Putuskanlah harapanmu kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Sebab biasanya kalau seseorang terlalu berharap kepada manusia, endingnya, ujung-ujungnya mengecewakan, bikin sakit hati. Dan kita tidak boleh terlalu berharap kepada manusia. Orang yang beriman kepada Allah hanya roja ilallah, hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada manusia, karena Allah memiliki segalanya. Fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Karena manusia itu sebenarnya gak punya apa-apa. Ingat, ketika manusia lahir, gak punya apa-apa, telanjang, sehelai benang pun, apalagi baju, tidak dipakainya. Gak punya apa-apa dan belum bisa apa-apa, belum bisa melihat, hanya bisa menangis. Dan nanti pun kalau kita meninggal dunia, gak bawa apa-apa, cuma kain kafan yang membungkus badan kita. Dan kita akan ditempatkan di alam kubur yang luasnya seukuran badan kita. Siapapun kita, kita akan seperti itu, akan mati. Jadi rumah masa depan kita adalah alam kubur. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau jenderal, mau kopral, mau kiai, mau santri, mau ustadz, mau siapa, semuanya pasti akan menjadi penghuni alam kubur. Maka kita tidak boleh berharap kepada makhluk. Kita hanya boleh berharap kepada Allah. Karena sebenarnya makhluk itu, manusia itu tidak memiliki apa-apa. Allah memiliki segalanya. 7 lapis langit dan bumi milik Allah, beserta seluruh isinya yang ada di langit dan bumi milik Allah. Bahkan diri kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, nyawa kita, semuanya milik Allah. Ini hanya titipan. Kata Allah, hei manusia, aku titipkan kedua mata kepadamu supaya kamu bisa melihat. Gunakan mata itu sesuai dengan ridhoku. Hei manusia, aku titipkan kepadamu kedua telinga supaya kamu bisa mendengar. Gunakan telinga itu untuk sesuatu yang aku ridhoi. Hei manusia, aku titipkan kepadamu kedua kaki supaya kamu bisa berjalan. Langkahkan kakimu ke tempat-tempat yang aku ridhoi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya.
Karena ini anggota badan kita nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Berdasarkan keterangan sebuah hadis, pada hari itu hari kiamat, kedua telapak kaki manusia barang sejengkal pun tidak bisa bergeser. Karena saking banyaknya umat manusia yang oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya. Jangankan duduk, bergeser setapak pun tidak bisa. Saking penuhnya berjubel-jubel umat manusia. Dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umat manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab amalnya baik dan buruknya yang dilakukannya ketika hidup di alam dunia. Dan pada hari itu ada 4 perkara yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Pertama, umur, di mana umurnya dihabiskan. Ini umur ini milik Allah, bukan milik kita. Sewaktu-waktu Allah ambil, kita nggak bisa menolaknya. Yang kedua, harta. Min ainak tasabah wa fima anfaqah. Harta ini titipan dari Allah. Kita lahir ke alam dunia nggak bawa harta. Kalau sekarang punya harta, itu hakikatnya Allah titip kepada kita. Dari mana engkau mendapatkan harta? Dan setelah engkau mendapatkan harta, harta itu kau belanjakan di mana? Kau gunakan untuk apa? Depan belakang ditanya oleh Allah. Harta. Kemudian yang ketiga, ilmu. Ilmu itu titipan dari Allah. Harus diajarkan kepada orang lain. Harus disampaikan kepada orang lain. Harus disodakohkan kepada orang lain. Dan sodakoh ilmu itu jauh lebih afdol daripada sodakoh harta. Kemudian yang keempat, anjismihi bima abla. Tentang anggota badannya, di mana dicampakkannya. Matanya digunakan untuk apa, telinganya untuk apa, kakinya untuk apa, perutnya diisi dengan yang halal atau yang haram. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kata Allah, wasiat Allah kepada Nabi kita tadi, yang keempat apa? Masih ingat? Yang keempat, masih ingat tidak? Ini belum keluar, masih di dalam, ada pokok. Apalagi Nabi rumah, lebih kami sih kan emang guys. Allahu Akbar. Bapak dosanya mendingan lo baru mendingan lo utang ya. Amal. Jadi yang keempat, kun aisan minal kholqi fa innahu laisa bi aidihim saipun. Putuskanlah harapanmu kepada makhluk, kepada manusia, berharaplah hanya kepada Allah, karena sebenarnya manusia itu tidak punya apa-apa. Yang terakhir, yang kelima, wasiat Allah kepada Nabi kita adalah wadum alat tahajud. Fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Ini wasiat Allah langsung kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Kata Allah, wadum, dan dawamlah kamu. Kalau kata orang Sunda, sing mayeng. Kalau kata orang Cibeduk, sing ngeureuyeuk. Istiqomahlah kamu, kontinyulah kamu, berkesinambunganlah kamu alat tahajud untuk mengerjakan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat dilakukan tiap malam itu jauh lebih afdol daripada 100 rakaat hanya dilakukan 1 malam saja. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, afdol a'mal adwamuha wa in qalla. Amal-amal yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa adalah dawamnya, langgengnya, mayengnya, istiqomahnya, kontinunya, istimrornya, terus menerusnya. Walaupun amal itu hanya sedikit, hanya 2 rakaat tahajudnya tiap malam, itu jauh lebih afdol daripada 100 rakaat dilakukan hanya 1 kali saja, kesananya enggak. Kenapa Allah berwasiat kepada Rasulullah agar mendawamkan tahajud? Fa innan nusrata ma'a qiyamil lail. Karena sesungguhnya kata Allah, pertolongan Allah akan turun,
Pertolongan Allah akan datang kepada seseorang dengan sebab orang itu dawam, istiqomah, qiyamul lail, bangun tengah malam untuk bertahajud, untuk taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan doa-doa yang kita panjatkan di tengah malam itu jauh lebih cepat diterimanya oleh Allah ketimbang doa di siang hari. Diibaratkan sinyal lah. Sinyal kalau siang hari banyak yang pakai HP, jadi jaringannya pasal luwet, mediumnya. Tapi kalau malam hari orang pada tidur nggak pakai HP, hanya beberapa orang, makanya cepat. Karena nisful lail, tengah malam, yaitu dari mulai jam 12 ke atas, itu waktu untuk dibolehkannya kita qiyamul lail tahajud. Dengan syarat kita terlebih dahulu tidur, walaupun sebentar. Itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Langit pertama sampai langit itu dibuka. Maka siapapun yang berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di malam hari, ditembus doanya naik ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang realitanya kebanyakan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sukses hidupnya dunia akhirat adalah orang-orang yang dawamut tahajud, orang-orang yang membiasakan tahajud. Mudah-mudahan kita oleh Allah ditakdirkan, diberikan pertolongan, diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan tahajud. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi aminnya jangan terpaksa ya. Ya kalau nggak dipaksa itu mah susah memang. Awalnya memang harus dipaksakan. Tapi kalau udah terbiasa malah justru berbalik menjadi enak. Kalau nggak tahajud seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Yuk sama-sama kita belajar. Sama Al-Fatih juga belajar mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu yang paling efisien untuk kita taqarruban Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah di tengah malam. Demikian yang bisa Al-Fatih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fatih sampaikan oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita oleh Allah diberikan pertolongan dengan rahmatnya Allah, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu-ilmunya Allah, sehingga ilmu itu menjadi amal. Karena samratul ilmi al-amalu, buahnya ilmu adalah amal. Al-amalu bila amalin kasajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu ibarat pohon tidak berbuah, jadi kurang bermanfaat. Mengamalkan ilmu bisa di mana saja. Intinya ilmu harus diamalkan. Bahkan para wali dulu mengamalkan ilmu kemana-mana, bahkan sampai ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Mereka berdakwah, mengajak umat manusia agar manusia mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun di Mekah. Beliau ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Yang beliau sampaikan adalah ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Beliau sampaikan itu siang, malam, sore. Tidak mengenal lelah, hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Beliau sampai dibilang orang gila, dicaci maki, bahkan diancam akan dibunuh, tetap beliau menyampaikan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Kata beliau, wahai sekalian manusia, yakinkan dalam hatimu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsubi ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqsudi a'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah ya Tuhanku Engkaulah yang kutuju ridhomu yang ku cari berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu kemampuan untuk dapat makrifat kepadamu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk kita ucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat najah, kalimat miftahul jannah. Kita ucapkan bareng-bareng 3 kali dengan ikhlas mata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, tarik dari sedikit bawah besar ke atas sampai ke ubun-ubun, melewati latifah ahba, latifah nafsi, latifah qalb, kemudian tarik ke arah dada kanan. Di situ ada latifah khafi, ada latifah ruhi, kemudian tarik ke dada bagian kiri. Di situ ada latifah sirri dan latifah qalbi. Yuk kita mulai. La ilaha illallah. La barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya di saat mengembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, ia dijamin masuk surga. Demikian, terima kasih, mohon maaf, adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi